Halo dan selamat datang. Oke, kita langsung aja ya. Kita gali lebih dalam sumber yang Anda bawa kali ini. Menarik banget nih topiknya, mengabaikan yang mustahil. Dan kita ambil contohnya dari figur sejarah ya, Julius Caesar. Betul. Intinya kan soal gimana keyakinan sama tekad itu bisa mendobrak batas lah. Batas yang mungkin orang lain anggap, wah nggak mungkin banget gitu. Mari kita bedah bareng-bareng deh. Siap. Nah, materi Anda ini kan fokusnya ke Gaius Julius Caesar. Dia ini dikenal sebagai sosok yang percaya banget kalau hampir nggak ada yang mustahil. Asal ada kemauan keras, gitu ya. Iya, tekad dan keberanian. Ambisinya dia buat memperluas pengaruh Roma itu, wah banyak yang bilang gila waktu itu. Berisiko tinggi lah istilahnya. Dianggap gila ya. Iya, sama orang-orang sejamannya. Tapi ya gitu, Caesar ini kayaknya nggak goyah begitu aja. Nah, contoh paling terkenalnya apa nih biasanya? Yang paling ikonik ya, momen dia di tepi sungai Rubicon itu. Di Galia waktu itu. Oh, Rubicon. Itu kan bukan sungai biasa aja kan? Nah, itu dia, bukan sembarang sungai. Konteksnya waktu itu di Republik Romawi, nyeberangin sungai itu bawa pasukan tanpa izin dari Senat, badan pemerintahan tertinggi waktu itu sama aja kayak, deklarasi perang terbuka. Wah, serius itu? Serius? Konsekuensinya jelas banget. Perang saudara, bahkan bisa sampai hukuman mati buat Caesar sendiri. Udah banyak yang ngingetin dia. Risikonya terlalu gede lah ngelawan kekuatan Republik yang udah mapan gitu. Terus apa yang dilakuin? Dengerin nggak dia? Yang nggak didengerin, dia nyebral aja gitu. Itu tindakan yang sering disebut alea iacta est, itu kan. Dadu telah dilempar, udah nggak bisa balik lagi. Bener-bener pertaruhan total ya itu? Total. Dan itu mengguncang Roma banget, memicu perang saudara. Bener-bener momen pintu tertutup di belakang, nggak ada jalan buat kembali. Tapi menariknya nih, kata sumber Anda ini bukan sekedar aksi nekat buta kan ya? Nah, ini poin pentingnya. Sumber Anda menekankan, ini bukan cuma nekat membabi buta. Meskipun dia tahu bakal hadapi perlawanan sengit, mungkin dari pasukan yang lebih besar, pimpinan Pompei waktu itu, Caesar maju dengan keyakinan. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Dia maju juga dengan kalkulasi dan strategi. Dia tuh istilahnya menerima risiko itu sebagai bagian dari harga yang harus dibayar buat mencapai tujuannya. Oh, jadi bukan mengabaikan bahaya gitu aja ya? Gak layak diperjuangkan. Jadi, mengabaikan yang mustahil di sini tuh lebih kayak menolak batas yang ditetapin orang lain, setelah kita tentunya melakukan perhitungan kita sendiri. Wah, itu perspektif yang kuat sih. Nah, gimana caranya nih kita mungkin dalam hidup sehari-hari bisa nangkep semangat mengabaikan yang mustahil ini? Materi Anda kan ngasih beberapa panduan ya? Iya, ada beberapa panduan praktisnya. Yang pertama, itu soal kejelasan tujuan. Harus jelas banget mau kemana, dan yakin kita bisa capai itu. Mirip kayak Caesar tadi ya, dia pasti punya visi jelas soal Roma yang dia mau, ya kan? Tepat sekali. Tanpa tujuan yang, membakar semangat gitu, ya susah buat nantang kemustahilan. Nah, ini nyambung ke poin kedua. Jangan biarin keraguan itu nguasain pikiran. Fokus ke potensi ya, bukan hambatannya melulu. Betul, fokus ke potensi. Ingat aja, banyak hal yang dulu dianggap mustahil, ternyata bisa dicapai sama orang-orang yang gigih. Tapi tentu ada batasnya juga. Sumber ini nggak nyaranin kita jadi delusi ya. Oke. Tetap harus berani ambil risiko yang terukur. Nah, ini poin ketiga masuk di sini. Keluar dari zona nyaman itu seringkali penting, tapi ya itu, tetap pakai perhitungan, bukan lompatan buta. Ngerti. Jadi beda ya, bukan asal berani aja, tapi berani setelah nimbang-nimbang. Terus ada poin keempat soal mentalitas pantang menyerah. Gimana tuh? Ya, itu soal gimana kita lihat kegagalan atau tantangan. Jangan dianggap titik berhenti. Anggap aja sebagai umpan balik lah, buat belajar, buat maju lagi. Kayak Caesar sendiri kan pasti banyak rintangannya juga ya, sebelum dan sesudah Rubicon itu? Banyak banget. Tapi dia terus maju kan? Dan yang terakhir, poin kelima, itu soal jaga fokus ke visi kita. Meskipun orang lain mungkin ragu. Keyakinan itu, kayak yang Anda bilang tadi, bisa nular loh. Oh iya ya. Apalagi dalam kepemimpinan. Kemampuan buat pertahanin visi di tengah keraguan dari luar itu, wah, krusial banget. Intinya sih, kalau kita nolak cap mustahil, kita kayak ngebuka keran potensi diri kita. Potensi yang mungkin selama ini ketutup sama persepsi kita sendiri, atau persepsi orang lain. Jadi apa nih pelajaran utamanya buat Anda yang lagi dengerin?
Kisah Caesar ini kalau kita lihat dari kacamata sumber Anda ya, jadi semacam pengingat yang kuat banget. Soal kekuatan keyakinan diri, terus persiapan yang matang, sama ketekunan yang, wah, kayak baja gitu ya, buat dorong batas-batas. Entah itu batas yang nyata atau yang cuma ada di kepala kita aja. Betul. Dan ini mungkin bisa bawa kita ke satu refleksi penting nih buat Anda pribadi. Coba deh renungkan. Ada nggak sih batas mustahil dalam hidup atau mungkin pekerjaan Anda sekarang ini? Yang kalau Anda coba lihat lagi nih dengan kacamata keyakinan yang baru, persiapan yang lebih cermat, terus ditambah sedikit keberanian ala Caesar tadi, jangan-jangan sebenarnya nggak semustahil itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi, mungkin aja bisa diatasi, atau bahkan dilampaui gitu. Wah, sesuatu banget nih untuk direnungkan lebih dalam ya. Oke, sekian dulu penelusuran kita kali ini.